Om Swastiastu, Om Prof. Swastiastu. Selamat pagi. Sebelumnya, terima kasih waktunya. Perkenalkan, nama saya Danisa Levia Ulfa dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Kadaratna Bianjani. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Landasan Bimbingan Konseling Bab 2. Di dalam landasan bimbingan konseling ini terdapat beberapa bagian yang dimuat di dalamnya. Yang pertama itu ada landasan filosofi, kemudian ada landasan hukum bimbingan konseling, kemudian ada landasan sosial budaya, keempat ada landasan ilmiah dan teknologi, dan yang terakhir adalah landasan pedagogis. Yang pertama, kami membahas landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan dapat memberikan arahan dan pemahaman khusus bagi konselor dalam melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis, maupun estetis. Adapun beberapa hakikat manusia sebagai berikut. 1. Manusia adalah makhluk rasional yang ada pada dirinya. 3. Manusia berusaha terus-menerus memperkembangkan dan menjadikan dirinya sendiri khusus melalui pendidikan. 4. Manusia dilahirkan dengan potensi untuk menjadi baik dan buruk, dan hidup berarti upaya untuk mewujudkan kebaikan dan menghindarkan atau setidak-tidaknya mengontrol keburukan. 5. Manusia memiliki dimensi fisik, psikologis, dan spiritual yang harus dikaji secara mendalam. 6. Manusia akan menjalani tugas-tugas kehidupannya dan kebahagiaan manusia terwujud melalui pemenuhan tugas-tugas kehidupannya sendiri. 8. Manusia adalah unik dalam arti manusia itu mengarahkan kehidupannya sendiri. Manusia adalah bebas merdeka dalam berbagai keterbatasan untuk membuat pilihan-pilihan yang menyangkut kehidupannya sendiri. Kebebasan ini memungkinkan manusia berubah dan menentukan siapa sebenarnya diri manusia itu dan akan menjadi apa manusia itu. Dan manusia pada hakikatnya positif yang pada setiap saat dan dalam suasana apapun. Manusia berada dalam keadaan terbaik untuk menjadi sadar dan berkemampuan untuk melakukan sesuatu. Yang selanjutnya membahas tentang landasan hukum bimbingan konseling. Keputusan tersebut dan BAKN nomor 0433 tahun 1993 dan nomor 25 tahun 1993 tentang Juklak, jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Pasal 1 ayat 10 berbunyi, penyusunan program bimbingan dan konseling adalah membuat rencana pelayanan bimbingan dan konseling dalam bidang pembiayaan pribadi atau bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Pasal 1 ayat 11 berbunyi, pelaksanaan bimbingan dan konseling adalah melakukan fungsi pelayanan, pemahaman, pencegahan, pengentasan, pemeliharaan, dan perbaikan, dan pengembangan dalam bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Pasal 1 ayat 12 berbunyi, evaluasi pelaksanaan bimbingan dan konseling adalah menilai keberhasilan layanan bimbingan dan konseling dalam bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Pasal 1 ayat 13 berbunyi, analisis hasil evaluasi pelaksanaan bimbingan dan
konseling dalam menelaah hasil evaluasi pelaksanaan bimbingan dan konseling yang mencakup layanan orientasi, penempatan, dan penyaluran konseling perorangan, bimbingan kelompok, dan konseling kelompok, dan bimbingan belajar, serta kegiatan pendukungnya. Pasal 1 ayat 14 berbunyi, tindak lanjut pelaksanaan bimbingan dan konseling adalah kegiatan menindaklanjuti hasil analisis evaluasi tentang layanan orientasi, penempatan, dan penyaluran konseling perorangan, bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan bimbingan pelajar, serta kegiatan pendukungnya. Kualifikasi akademik konselor. Konselor adalah tenaga pendidik profesional yang telah menyelesaikan pendidikan akademik strata 1 S1, program studi bimbingan dan konseling, dan program pendidikan profesi konselor dari perguruan tinggi penyelenggaraan program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, sedangkan bagi individu yang menerima pelayanan profesi bimbingan dan konseling disebut konseli. Pelayanan bimbingan dan konseli pada jalur pendidikan formal dan non-formal diselenggarakan oleh konselor. Kompetensi konselor. Rumusan standar kompetensi konselor telah dikembangkan dan dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang menegaskan konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor. Kemudian pada materi selanjutnya yaitu ada landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap lingkungan. Kemudian ada individu sebagai produk lingkungan sosial budaya. Manusia hidup berpuak-puak, bersuku-suku, dan berbangsa-bangsa. Masing-masing suku dan bangsa itu memiliki lingkungan budayanya sendiri dan berbeda dengan lainnya. Perbedaan itu ada yang amat besar, cukup besar, ada yang tidak begitu besar, ada yang agak kecil, dan ada yang cukup halus. Dengan segala tuntutan dan pengaruh dari lingkungan sosial budaya itu, terjadilah hubungan timbal balik antara individu dan lingkungannya. Kemudian ada bimbingan dan konseling antar budaya. Dalam proses konseling akan terjadi komunikasi interpersonal antara konselor dengan konseli, yang mungkin antara konselor dan konseli memiliki latar belakang sosial dan budaya yang berbeda. Ada 5 macam hambatan yang mungkin timbul dalam komunikasi dan penyesuaian diri antar budaya, yaitu perbedaan bahasa, komunikasi nonverbal, stereotip, kecenderungan menilai, dan kecemasan. Karena inti proses pelayanan bimbingan konseling adalah komunikasi antara konseli dan konselor, maka proses pelayanan bimbingan dan konseling yang bersifat antar budaya berasal dari sumber-sumber hambatan komunikasi seperti tersebut. Perbedaan dalam latar belakang ras atau etnik, kelas sosial ekonomi, dan pola bahasa menimbulkan masalah dalam hubungan konseling. Dari awal pengembangan hubungan yang akrab dan saling mempercayai antara konseli dan konselor. Penstrukturan suasana konseling sampai peniadaan sikap menolak dari konseling. Kemudian ada bimbingan dan konseling antar budaya. Di sini termuat faktor-faktor sosial budaya yang menimbulkan kebutuhan dan bimbingan. Yang pertama yaitu perubahan konstelasi keluarga. Berfungsian keluarga yang melahirkan dampak negatif bagi perkembangan moralitas anak. Perubahan pola kerja keluarga,
Kemudian ada renggangnya hubungan orang tua dengan anak, kurangnya perhatian dan kesempatan untuk membimbing anak, serta berbagai stres, konflik, dan frustasi antara para orang tua maupun anak. Kemudian ada perkembangan pendidikan. Demokrasi dalam bidang kenegaraan menyebabkan demokratisasi dalam bidang kehidupan, termasuk dalam bidang kependidikan. Hal ini berarti pemberian kesempatan bagi setiap orang untuk menikmati pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, ataupun oleh badan swasta. Kemudian ada dunia kerja. Dewasa ini, masalah karir telah menjadi komponen layanan bimbingan yang lebih penting dibandingkan pada masa sebelumnya. Fenomena ini disebabkan oleh adanya berbagai perubahan dalam dunia kerja. Kemudian ada perkembangan kota metropolitan. Perkembangan masyarakat yang telah mengubah pola kehidupan masyarakat, terutama di kota-kota besar, yang tahap perkembangannya lebih tinggi dan sangat cepat, pola kehidupan yang telah banyak berubah. Dan masih banyak lagi bisa dilihat di halaman 45 pada buku paket dasar-dasar bimbingan konseling. Kemudian ada landasan ilmiah dan teknologi. Pelayanan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan profesional yang memiliki dasar-dasar keilmuan, baik yang menyangkut teori-teorinya, pelaksanaannya, maupun pengembangan-pengembangannya. Pelayanan itu secara berkelanjutan. Di samping itu, penelitian dalam bimbingan dan konseling sendiri memberikan bahan-bahan yang segar dalam perkembangan bimbingan dan konseling berkelanjutan. Di dalamnya terdapat keilmuan bimbingan dan konseling. Ilmu bimbingan dan konseling adalah berbagai pengetahuan tentang bimbingan dan konseling yang tersusun secara logis dan sistematik. Ilmu bimbingan dan konseling mempunyai objek kajiannya sendiri, metode pengalihan pengetahuan yang menjadi ruang lingkupnya, dan sistematika pemaparannya. Kemudian, ada peranan lain dan teknologi dalam bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan ilmu yang bersifat multiferensial, artinya ilmu dengan rujukan berbagai ilmu yang lain. Misalnya saja ilmu statik dan evaluasi memberikan pemahaman dan teknik-teknik. Kemudian ada pengembangan bimbingan konseling melalui penelitian. Pengembangan teori dan pendekatan bimbingan dan konseling boleh dapat dikembangkan melalui proses pemikiran dan perenungan. Namun, pengembangan yang lebih lengkap dan teruji di dalam praktek adalah apabila pemikiran dan perenungan itu memperhatikan pula hasil-hasil penelitian di lapangan. Layanan bimbingan dan konseling akan semakin berkembang dan maju jika dilakukan penelitian secara terus-menerus terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan bimbingan konseling. Pengetahuan tentang bimbingan dan konseling secara logis dan sistematis dengan menggunakan berbagai metode seperti pengamatan, wawancara, analisis dokumen, prosedur tes, dan inventory atau analisis laboratoris yang dituangkan dalam bentuk laporan penelitian, buku teks, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya. Kemudian ada landasan pedagogis. Landasan pedagogis merupakan ilmu yang membahas pendidikan, yaitu ilmu tentang pendidikan anak. Jadi, pedagogi mencoba menjelaskan tentang seluk-beluk pendidikan anak. Pedagogi sebagai ilmu sangat dibutuhkan oleh guru, khususnya guru taman kanak-kanak dan guru sekolah dasar, karena mereka berhadapan dengan anak-anak yang belum dewasa. Di dalam landasan pedagogis ini termuat beberapa hal atau arti pedagogi. Yang pertama, pedagogi pendidikan dalam arti luas. Pedagogi merupakan suatu kajian tentang pendidikan anak, berasal dari kata Yunani yaitu paidos, yang berarti anak laki-laki, dan agogos artinya mengantar.
membimbing. Jadi pedagogik secara harfiah berarti membantu anak laki-laki pada zaman Yunani kuno yang pekerjaannya mengantarkan anak majikannya ke sekolah. Dari uraian di atas, pedagogik pembahasannya terbatas kepada anak, jadi menjadi objek kajian pedagogi adalah pergaulan pendidikan antara orang dewasa dengan anak yang belum dewasa. Jadi proses pendidikan menurut pedagogi berlangsung secara anak lahir sampai anak menjadi dewasa. Pendidik dalam hal ini bisa orang tua dan atau guru yang fungsinya sebagai pengganti orang tua. Membimbing anak yang belum dewasa, mengantarkannya untuk dapat hidup mandiri, agar anak dapat menjadi dirinya sendiri. Kemudian ada pedagogi pendidikan dalam arti luas. Pendidikan dalam arti luas merupakan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya yang berlangsung sepanjang hayat. Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian ada pendidikan lebih lanjut, kependidikan sebagai inti proses bimbingan konseling. Di depan telah disebutkan bahwa pendidikan melalui bimbingan pengajaran dan atau latihan. Ciri yang menandai berlangsungnya upaya pendidikan melalui ketiga kegiatan besar tersebut adalah ciri pokoknya ada dua, yaitu peserta didik yang terlibat di dalamnya menjalani proses belajar dan kegiatan tersebut bersifat normatif. Apabila kedua ciri itu tidak ada, maka upaya dilakukan untuk mendapatkan dapat dikatakan pendidikan. Demikianlah bimbingan dan konseling mengembangkan proses belajar yang dijalani oleh konseli-konselinya. Kesadaran ini telah tampil sejak pengembangan gerakan bimbingan dan konseling secara meluas di Amerika Serikat. Kesamaan kondisi inherent itulah agaknya yang merupakan disiplin ilmu yang amat terkait satu sama lain. Di samping itu, penekanan pada proses belajar juga merupakan pengikat di antara keduanya. Kemudian ada pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan bimbingan dan konseling. Pendidikan merupakan upaya kelanjutan. Apabila suatu kegiatan atau program pendidikan selesai, individu tidak hanya berhenti di sana. Ia maju terus dan dengan kegiatan program pendidikan lainnya. Bimbingan dan konseling mempunyai tujuan khusus, yaitu jangka panjang dan pendek, dan tujuan umum jangka panjang. Dengan ungkapan lain, Crow and Crow menyatakan bahwa tujuan khusus yang segera hendak dicapai dalam jangka pendek dalam pelayanannya, bimbingan dan konseling ialah membantu individu memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Sedangkan tujuan akhir yaitu jangka panjang ialah bimbingan diri sendiri. Disinilah sekali lagi perbedaan antara bimbingan. Pada bimbingan diri sendiri, bantuan bimbingan tidak diperlukan lagi, tetapi pendidikan masih diperlukan. Sekian dari hasil presentasi kami pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata ataupun penyampaian materi yang kurang jelas dan berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.